porno loh. Di kepercayaan sebelah kan katanya kan kitabnya tuh jatuh dari langit, Pak. Paulus, karena dulu ini dia teroris. Paulus itu yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Harap nanti waktu saya sampai di alam kekal, saya undang Rasul Paulus di komsel saya. Iya, kali ini saya kembali lagi bersama dengan Pak Paulus Wiratno. Ya, kali ini kita mau bahas tentang Alkitab ya Pak ya. Ya. Nah, Alkitab ini kan terdiri dari 66 kitab, ditulis oleh 40 orang, dan dalam jangka kurun waktu 1.500 tahun. Nah, ini kredibel nggak sih Pak kira-kira Alkitab ini Pak? Karena kan banyak ya Pak ya orang dari seberang juga menyerang gitu. Oh itu palsu. Tapi mereka juga tidak bisa membuktikan mana yang asli kalau ditanya. Menurut Pak Paulus bagaimana itu Pak tanggapannya? Ya, jadi waktu saya belajar di sekolah Alkitab dulu, saya mendapatkan pemahaman yang baru ngeh setelah mendengar penjelasan itu. Karena dulu kan di agama lama saya juga dikatakan, oh itu Bible itu palsu dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata memang prosesnya beda. Alkitab orang Kristen itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda dalam kurun waktu yang lama, dalam setting yang berbeda-beda. Maka di dalam Alkitab dikatakan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu diilhami oleh Roh Kudus. Setiap penulis itu diilhami oleh Roh Allah. Nah, yang mengilhami itu Tuhan sendiri, tapi gaya tulisannya, setting tulisannya, bahasa tulisannya beda-beda karena memang beda-beda orang gitu. Jadi tidak Alkitab itu tulisannya jatuh ditulis di daun pisang langsung itu dari Tuhan, bukan begitu. Jadi Tuhan pakai orang dengan gaya bahasa, makanya misalkan pakai Raja Daud. Daud itu waktu menulis gayanya puisi. Tapi pada waktu Musa menulis atau nabi-nabi menulis itu lebih banyak sejarah. Nanti ada lagi, ada model penulisan yang adalah model cerita. Jadi beda-beda. Jadi makanya mendekati kitab suci, mengartikan kitab suci harus dibaca latar belakangnya, siapa yang menulis, kira-kira pesannya apa pada waktu itu. Tidak bisa langsung letterlek. Beda, kalau letterlek, waduh bisa salah paham. Kalau di kepercayaan sebelah kan katanya kan kitabnya tuh jatuh dari langit Pak. Ya saya juga pernah bingung juga itu. Karena jatuh dari langit ternyata waktu saya membaca Yesus itu ibunya Maryam itu saudaranya Musa, kan jauh sekali rentang waktunya kan. Nah masa Tuhan salah membuat sejarah kan tidak mungkin. Jadi itu hal-hal yang kadang-kadang harus dipelajari lagi. Dan tidak ada salahnya kok mempelajari untuk menemukan kayak di dalam kitab suci, walaupun itu Bible itu ditulis dalam rentang waktu 150 tahun oleh 40 orang yang berbeda-beda, tapi isinya konsisten, kasih Tuhan. Walaupun ada perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata itu saling melengkapi. Apa yang ditulis dalam perjanjian baru adalah penggenapan apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Jadi itu yang saya sebut dengan dalam memahami wahyu Tuhan harus paham dengan waktu, karena itu waktu maka harus paham yang namanya progressive revelation. Pewahyuan itu berkembang. Ini contoh. Dalam perjanjian lama kalau orang mau menghapus dosa harus potong lembu. Iya kan? Makanya orang-orang dulu harus datang mau menghapus dosa, kalau tidak punya lembu, minimal ada domba, tidak punya domba harus burung dara. Di dalam zaman perjanjian baru tidak perlu lagi. Karena apa? Tuhan tahu ini kalau seperti ini banyak orang bangkrut nanti, ya kan? Saya kemarin berbuat dosa, misalkan saya berbohong sama istri, saya harus bawa lembu. Nah besok lagi kan mungkin masih berbuat dosa lagi. Lembunya siapa? Bisa-bisa lembu tetangga, ya kan? Nah Tuhan tahu. Maka Tuhan memberikan pewahyuan yang baru. Dia datang ke dalam dunia, jadi korban untuk penghapus semua dosa kita, supaya kita tidak memotong lembu untuk korban penghapus salah lagi. Itu yang saya sebut dengan progressive revelation. Jadi
Kalau kita menengok ke belakang zaman Perjanjian Lama, pengorbanan Kristus dengan darah, kemudian sekarang kita merasakan, wow, ternyata memang semua itu sudah satu garis. Dan itu yang diucapkan dalam Kejadian, keturunanmu akan mengalahkan ya keturunan ular ini. Jadi sudah jauh sebelum kita lahir sudah ada garis. Oke. Dan ini Pak, banyak juga kan yang menyerang gitu ya, katanya seperti ini. Oh, Alkitab tuh tiap tahun direvisi loh, seperti itu. Sudah tidak murni, tidak asli. Kata-katanya sudah banyak berubah. Itu bagaimana Pak? Nah, sebetulnya dari sekian kitab suci di dunia yang tingkat akurasi berdasarkan arkeologi misalkan, atau dibandingkan gulungan kitab suci dengan yang ditemukan di Timur Tengah, dalam gulungan yang ditemukan di sebuah tempat, itu tingkat keasliannya masih tinggi. Nah, soal itu diterjemahkan dalam bahasa yang berbeda-beda, itu justru menjadi keutuhan Alkitab. Jadi, kalau mau tanya yang aslinya kayak apa, saudara tanya kepada orang-orang yang arkeolog yang menemukan gulungan-gulungan kitab itu. Setelah dibandingkan, ternyata tingkat keasliannya masih 90%. Dibandingkan dengan mungkin kitab-kitab yang lain. Jadi, kalau yang asli kayak apa, artinya kayak apa, ya memang kita tidak akan menemukan, ya kan? Karena itu ditulis oleh orang berbeda pada zaman yang berbeda, tetapi dari bukti-bukti sejarah itu masih bisa dipastikan dan bisa dijamin bahwa Alkitab bisa dipercaya. Dan kalau dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berbeda ya Pak bahasanya ya? Ya. Perjanjian Lama berbahasa apa Pak yang asli? Ibrani. Jadi Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Kenapa? Ya. Karena waktu itu para penulis hidup di masa di mana bahasa Yunani, koine itu bahasa sehari-hari. Maka penulis mencoba untuk supaya apa yang disampaikan Alkitab mudah dipahami. Kenapa sekarang Alkitab banyak diterjemahkan? Supaya orang paham isinya. Jangan sampai kau baca kitab suci tiap hari sampai berhasil 3 kali baca, tapi setelah ditanya tahu artinya, enggak tahu artinya. Lah apa gunanya? Iya kan? Makanya kitab suci dulu kan bahasa Latin, sempat lama bahasa Latin yang tahu hanya imam atau para pastor. Ada terobosan yang dilakukan oleh para reformator kita, pembaharu kita, terjemahkan kitab suci dalam bahasa yang dipahami supaya kita melek Alkitab, supaya tidak fanatik buta, ya kan? Kau baca kitab suci tapi tidak ngerti artinya, apa gunanya? Nah, jadi kita harus bersyukur sebetulnya kenapa sekarang ada bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sumba, supaya semua lidah bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus menurut Bapak ini apa Pak gunanya Alkitab bagi kita kehidupan sehari-hari untuk orang Kristen? Terus bolehkah kita mencomot-comot ayat Alkitab terus kita meyakini membaca hanya sepotong-sepotong ataukah harus runtun atau bagaimana Pak? Jadi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Cara bijak membaca Alkitab itu kayak apa? Jangan main comot. Oke. Ya, kalau main comot bisa salah konteks, bisa salah paham. Ya, misalkan saudara berdoa, Tuhan, ini orang-orang dulu ya, berikan saya ayat hari ini supaya itu menjadi pewahyuan. Kemudian Anda buka dan bunyinya maka Yudas menggantung diri. Kemudian sudah, oh mungkin Tuhan membuat atau menyuruh saya gantung diri. Bukan itu caranya. Jadi ini cara bijak membaca Alkitab. Tentukan genre namanya. Genre itu jenis tulisannya. Kalau itu kitab yang berbau puisi kayak Amsal, Mazmur, kemudian Kidung Agung itu berbau puisi. Namanya juga puisi, itu adalah suara hati orang curhat. Makanya waktu Daud mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Dia lagi curhat. Pahami konteksnya. Siapa yang lagi ngomong, apa artinya buat orang pada waktu itu, setelah itu temukan. Lalu apa artinya buat saya sekarang?
Kalau itu puisi. Jangan kalau baca kitab puisi jangan langsung ditelan mentah-mentah Iya, istilahnya. kan banyak juga Pak yang orang Ya. bilang, oh kitabnya orang Kristen tuh kitab porno loh. Amsal tuh coba dibaca, gitu. Ada buah dada, Iya. apa gitu. Iya. Yang sebetulnya pahami apa yang sedang ditulis oleh Salomo. Iya. Dia sedang menggambarkan kehidupan bercinta itu seperti apa, ya kan? Jadi sekali lagi kalau itu sejarah, kitab sejarah atau kitab nabi-nabi atau itu Injil atau surat Rasul Paulus harus dipahami. Sekali lagi, siapa penulisnya, pada zaman itu apa artinya, untuk saya sekarang apa maknanya, harus begitu. Jadi supaya kita tidak tersesat. Ya misalkan saudara main comot, kalau saudara tidak memberi perpuluhan, maka belalang pelahap akan makan semua tanamanmu, kamu akan jadi bangkrut. Dipahami dulu kenapa waktu itu ada Maleaki mengatakan begitu, karena ada penyalahgunaan. Konteksnya para imam itu perhatiannya hanya pada perpuluhan, lupa belas kasihan, lupa yang lain-lain, maka Tuhan marah. Jadi pahami ayatnya, misalkan wanita tidak boleh berkhotbah di dalam pertemuan zamannya Rasul Paulus, karena di dalam budaya sinagog tidak boleh. Tapi buat kita sekarang beda, ya kan? Jadi pahami prinsipnya, terapkan sekarang apa artinya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang sangat lebih penting tadi adalah mengenai apa maknanya Alkitab bagi kita. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, ada sebuah lagu yang saya pikir ini benar sekali. Hidupmu itu hanya ditentukan oleh perkataannya. Ada perkataan yang mengatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang adalah Allah itu diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita memiliki karakter ilahi. Petunjuknya dari mana? Petunjuknya kita hidup dengan firman-Nya. Jadi iman kita tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran yang kita baca. Dari mana orang bisa beriman? Dari mendengar. Jadi kalau imanmu mau bertumbuh, hiduplah dalam kebenaran firman. Dan ada satu kalimat yang saya pikir ini semua harus dengar. Sukses saudara dalam hidup tidak bisa dipisahkan dari ketaatan Anda hidup dalam kebenaran firman. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya kan? Seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Ada kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi keberhasilan hidup tidak bisa dipisahkan dari keyakinan kita menjalankan firman. Persoalan, ada orang yang tiap minggu datang ke gereja, tiap hari baca firman, kok kelakuannya tidak berubah. Kenapa? Karena ada kesalahan. Kita hanya mendengar, tidak pernah merenungkan, dan tidak pernah melakukan. Yakobus bilang di ayat 25 pasal 1. Berbahagialah orang yang meneliti hukum yang sempurna. Bukan hanya membaca kemudian melupakannya, tapi benar-benar melakukannya. Maka orang itu akan dibuat bahagia. Jadi untuk semua yang lagi nonton, kalau dengar firman Tuhan hanya telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, tidak akan ngefek. Firman baru ngefek kalau sudah masuk di alam bawah sadar, atau namanya subconscious mind, atau dalam bahasa kerennya, Anda harus bisa memindahkan firman yang baru dengar ada di otak kita, atau normal thinking ke hard thinking. Firman itu baru ngefek kalau sudah masuk di hati. Prosesnya untuk memasukkan dari pikiran normal ke hati namanya meditate, merenung. Makanya merenung itu perlu. Apa itu merenung? Mencerna kembali apa yang Anda dengar sampai itu bisa diserap oleh hati. Waktu firman ada di hati, dia meresponi kenyataan lebih cepat daripada yang baru kita dengar. Jadi
Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan. Merenung itu seperti sapi yang kalau siang makan rumput, malam masih ngunyah. Karena rumput yang dimakan siang dikeluarkan lagi, dikunyah sampai halus supaya bisa diserap oleh darah. Gayemi, orang Jawa bilang. Itulah meditate. Jadi renungkan firman, hidupi firman, dan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apabila firman-Ku ada di dalam kamu, dan kamu ada di dalam aku, minta apa saja, maka Bapa di surga akan memberikannya. Jadi hidup dalam firman. Ya, kalau di Alkitab sendiri ini kan paling banyak ditulis oleh Rasul Paulus ya Pak ya, gitu. Dan banyak juga orang-orang dari selain Kristen banyak ngomong katanya itu Kristen itu ajaran Paulus gitu. Orang Kristen itu hanya ikut Paulus. Paulus itu yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, seperti itu. Nah, itu menurut Pak Paulus sendiri nih, seperti apa? Oh, kalau saya secara pribadi, saya harus berterima kasih kepada orang yang namanya dulu Saulus, yang berubah menjadi Paulus, karena dulu ini dia teroris. Dia itu teroris, dia yang menganiaya jemaat mula-mula itu dia. Bahkan dia yang ikut menyaksikan proses eksekusinya Stefanus, itu dia. Tapi dalam sebuah perjalanan ke Damsyik, dia dijumpai langsung oleh Yesus. Jadi Rasul Paulus itu bukan rasul abal-abal. Dia langsung berjumpa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kemudian dia orang yang tadinya anti Kristus, anti Yesus, anti kekristenan, kok bisa membela Kristus, taruhannya nyawa, bukan sembarangan. Karena dia sudah mengalami kebenaran-kebenaran itu. Dan kalau saudara membaca suratnya Rasul Paulus, kalau saudara membaca suratnya Rasul Paulus yang dialamatkan kepada beberapa gereja, nadanya hampir sama. Yaitu nadanya apa? Intisari daripada Injil Yesus Kristus adalah kematian dan kebangkitan. Karena dia tahu. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Yesus yang mati bangkit. Masa ada orang yang menyaksikan sendiri meragukan apa yang dia saksikan? Maka dia berani bertaruh nyawa. Baca dalam suratnya di 2 Korintus, berapa kali dicambuk, berapa kali karam kapal, berapa kali dia dianiaya, tapi dia tetap mempertahankan, bahkan sampai mengatakan bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah untung, karena dia tahu siapa yang dia yakini. Ya kan? Bahkan dia mengatakan sekarang apa yang dulu saya miliki kalau dibandingkan dengan pengenalanku dengan Kristus, tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, saya dan kita semua orang Kristen, Anda harus berterima kasih. Bukan Paulus yang membuat Anda jadi mentuhankan Kristus, bukan. Paulus sendiri yang mendengar siapa itu Yesus. Dia yang percaya, dia yang menyaksikan. Dia yang pada akhirnya diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis surat yang isi suratnya semuanya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kita semua harus berterima kasih kepada Rasul Paulus yang saudara-saudara luar biasa. Dalam 10 tahun dia bisa menginjili 4 provinsi. Itu orang yang luar biasa. Mana ada orang yang palsu mau berani mati untuk sesuatu yang palsu? Kan tidak mungkin. Tidak masuk akal. Kalau misalkan aja Bung Dipa ini meninggal dan tidak bangkit, kemudian saya bikin hoax bahwa dia ternyata sudah bangkit, kemudian saya bertaruh nyawa untuk mempertahankan, kan bodoh sekali saya. Rasul Paulus tahu siapa Yesus. Bahkan dia tahu karena dia dulu adalah orang yang belajar di bawah seorang guru besar Gamaliel. Dia bukan orang sembarangan. Dia sarjana, dia profesor. Dan seorang profesor Yahudi yang tiba-tiba membuat surat-surat yang begitu kontroversial pada waktu itu, sampai dia berkali-kali diancam oleh karena dia sudah mengalami perjumpaan pribadi. Jadi
Saya mau mengatakan Rasul Paulus, thank you ya. Saya harap nanti waktu saya sampai di alam kekal, saya undang Rasul Paulus di komsel saya untuk sharing betapa luar biasanya hidupmu, tidak menyangka begitu banyak jutaan orang di dunia ini sudah berubah hidupnya karena membaca surat-surat Anda. Kalau Pak Paulus sendiri pernah nggak punya pengalaman ya something ya dengan Alkitab gitu, waktu dalam kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja, tiba-tiba baca firman, tercerahkan dengan firman Tuhan? Itu Yohanes 1 ayat 16 tuh. Oke. Jadi saya lagi suntuk pikirannya karena donasi turun, nggak bisa bayar staff, saya banyak staff ya, lebih dari 50 staff. Saya perlu 360 juta tiap bulan untuk menghidupi semua pelayanan ini. Jadi ada waktu di mana ini bagaimana nanti mau jual apa lagi. Saya pernah menggadekan barang-barang untuk bayar staff juga. Tapi Yohanes 1 ayat 16 tiba-tiba muncul. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Out of his fullness, we have the right to receive grace upon grace upon grace. Dari kepenuhan Kristus, kita berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa aslinya, kasih karunianya itu selalu baru tiap hari, tidak habis-habis. Jadi saya bilang, saya ingat ada seorang rasul yang sudah tua, tinggal di penjara, menderita kanker mata, dan dia berdoa supaya utusan dari iblis ini dicabut. Tapi ada jawabannya, kasih karuniaku cukup bagimu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya perlu kasih karunia. Pelayanan ini milik Tuhan, orang yang dilayani umat Tuhan, karunia yang saya pakai pinjaman dari Tuhan, kenapa enggak melayani dengan Tuhan? Saya tidak bisa sombong apa-apa, enggak punya kekuatan. Akhirnya saya berserah. Semua karena anugerahnya, lepas semua beban saya. Jadi itu salah satu contoh, satu ayat saja bisa menyelamatkan hidup saya. Makanya kalau baca firman, jadikan itu rema. Karena ada kalimat dalam bahasa Inggris, the future you hold depend on the revelation you carry. Masa depanmu tergantung dari pewahyuan firman yang Anda terima. Semakin banyak pewahyuan, semakin indah hidup Anda. Amin. Makanya kalau baca firman, jangan asal-asalan. Amin. Amin. Ya, untuk saat ini juga banyak ya Pak ya, di medsos itu juga nggak sedikit juga hamba-hamba Tuhan membuat kata-kata bijak, kata-kata motivasi-motivasi ya, untuk menyemangati orang ya. Itu bagaimana menurut pandangan Pak Paulus? Apakah kita harus menerima itu dibandingkan dengan firman Tuhan sendiri? Oke. Bagaimana? Jawaban saya ini, kalau kata-kata motivasi adalah kebenaran, sumber kebenaran itu hanya satu, yaitu Tuhan yang Maha Benar. Kalau sumber motivasi selaras dengan kebenaran firman, tidak ada salahnya memakai itu. Jadi saya mengajak Anda sekalian, sampaikan kebenaran. Apakah kebenaran ini terbungkus dalam budaya lokal atau kebenaran yang memang sudah tersurat dalam kitab suci, sampaikan saja. Ini contoh dalam budaya Jawa, itu ada filosofi orang Jawa. Wong urip kuwi aja dumeh. Dalam hidup ini jangan sombong. Bukankah itu segaris dengan apa yang dikatakan Alkitab? Orang sombong itu bakalan hancur. Jadi sama sebetulnya. Karena sumber kebenaran itu satu dari Tuhan. Cuman pesan saya, jangan kemudian percaya kata-kata yang tidak jelas juntrungannya. Dari mana asalnya, dampaknya kemana. Contoh, ada orang mengatakan, sebetulnya kamu tidak perlu Tuhan. Karena di dalam dirimu sendiri sudah ada Tuhan. Dan kamu sendiri adalah Tuhan. Nah itu, kalau kayak begitu jangan diucapkan. Karena itu bertentangan dengan kebenaran. Manusia tetap manusia. Tuhan tetap Tuhan. Ya kan? Tidak bisa, kita akan bisa menjadi Tuhan. Tidak boleh. Yang benar harus dinyatakan, yang salah juga harus dinyatakan. Itulah firman Tuhan. Kalau untuk ini Pak, horoskop, zodiak, ya anak-anak muda sekarang kan
cenderung menyukai hal-hal seperti itu ya. Itu gimana pandangan Pak Paulus? Saudara-saudara, saya harus mengatakan, ngapain percaya ramalan? Wong di Alkitab sudah katakan, aku tahu rancanganku mengenai kamu, yaitu hari depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Kemudian saudara keluar dari rumah, ada burung yang bunyi, kemudian waduh, ini ada tanda apa ini? Barangkali ini penghalang saya, ini burung tanda saya tidak boleh pergi. Bodoh. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan tetangga, musuh, atau mertua. Dengar baik-baik, yang menentukan hidup kita adalah firman Tuhan. Maka janganlah percaya kepada ramalan-ramalan. Wong yang meramal aja bingung mengenai nasibnya nanti. Ya kan? Saudara datang ke tukang ramal, yang tukang ramal aja masih belum tahu pasti mengenai kehidupannya. Datang yang sudah pasti-pasti. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Dia hidup di hari esok. Maka percayalah kepada kebenaran, bukan ramalan. Oke, Pak Paulus sendiri kan asli Jawa ya. Ya. Jawa itu kan kental Pak dengan weton-weton apa gitu. Jadi bagaimana semenjak Pak Paulus mengikut Kristus, berarti sudah melepaskan itu semua? Woi, sudah langsung. Ya, jadi saya tidak percaya Jumat Pon lagi. Karena saya lahir Jumat Pon, waktu kecil juga segini, ibu saya suka bikin bancaan supaya selamat, terus dikasih kalung, pelindung, gelang pelindung. Dia bilang, saya sudah punya Kristus di dalam hati saya. Dia menyertai saya, dia yang berjanji memberikan kuasa kepada saya. Ngapain pakai pelindung gelang? Yesus sudah tinggal di dalam diri saya, ya kan? Makanya waktu kita percaya kepada Yesus, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sekalian. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Paulus atas penjelasannya yang luar biasa. Sampai berjumpa lagi ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin.